kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan uji balistik terhadap profil dan fakta Baradae, ajudan kunci kasus Brigadir J. Disebut sebagai pelaku dalam insiden di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Ferdi Sambo, versi keterangan resmi Polri per 12 Juli 2022 lalu. Baradae akhirnya muncul ke publik 2 pekan pasca insiden. Ajudan Ferdi Sambo Baradae tiba paling akhir di kantor Komnas HAM pada Selasa 26 Juli dengan mengenakan outfit dan aksesoris serba hitam. Tampak berbeda dengan 6 ajudan Ferdi Sambo lainnya yang kompak mengenakan baju serba putih. Baradae dan ke-6 ajudan Ferdi Sambo hadir atas permintaan Komnas HAM untuk menggali keterangan lebih lanjut demi membuka tabir kematian Brigadir J alias Nurfiansyah Yosua Huta Barat. Menjadi sosok yang paling dicari, profil Baradae tentu jadi diskusi tersendiri bagi warganet. Profil Baradae. Profil Baradae. Baradae adalah inisial untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Ia diketahui berpangkat Tatama Polri atau Bayangkara II yang disingkat Barada. Golongan Tamtama merupakan pangkat polisi paling rendah yang umumnya disandang oleh lulusan sekolah kepolisian atau mereka yang baru masuk di jajaran kepolisian. Richard Eliezer diketahui berasal dari Manado, Sulawesi Utara dan merupakan lulusan Pusat Pendidikan Brimob Wakutose, Jawa Timur tahun 2019 di Gerbong Tamtama 46. Melalui akun Instagram @r.lumiu, pria berusia 24 tahun itu terlihat sebagai anggota pencinta alam dan hobi naik gunung. Penembak nomor 1. Menurut keterangan dari Kombes Budi Herdi Susianto, yang merupakan Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif, Richard Eliezer adalah penembak jitu nomor 1 di Resimen 1 Korps Pelopor Brimob. Dalam kesatuan itu, Richard juga merupakan pelatih Verteka Rescue. Info ini diperoleh dari atasan Baradae di kesatuannya bekerja di Brimob. Richard disebut sangat mahir dalam menguasai berbagai medan seperti medan vertikal maupun curam, ataupun medan yang basah atau kering sekalipun. Asisten pribadi Ferdi Sambo. Richard E. diketahui berada di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Porli Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, terkait tugasnya sebagai AID Dekam atau asisten pribadi Jenderal Bintang 2 tersebut. Sedangkan Brigadir J adalah anggota yang ditugaskan menjadi supir pribadi istri Ferdi, Putri Chandrawati. Namun saat insiden terjadi, Baradae tidak mendampingi atasan Irjen Sambo yang dilaporkan tidak berada di rumah dinas. Lebih jauh, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto membeberkan alasan Baradae saat itu tidak turut mengawal Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Kala itu Baradae ditugaskan mengawal putra dari Ferdi Sambo. Menurut Budi, setiap Ferdi Sambo, istri dan para ajudan usai bertugas dari luar kota, mereka diwajibkan melakukan tes PCR dan isolasi mandiri. Disebutkan rumah yang menjadi lokasi peristiwa nahas tersebut adalah rumah singgah yang digunakan Putri Chandrawati untuk melakukan isolasi mandiri. Sosok Baradae di mata tetangga. Tetangga dan sahabat Baradae di kampung halaman membocorkan sikap dan kehidupan sehari-hari dari Baradae selama hidup bertetangga dengan orang yang ada di sekitarnya. Lokasi persis rumah Baradae disebut berada di perumahan Tamara Residence, Kelurahan Mapangat Barat, Kecamatan Mapangat, Kota Manado. Pasca kasus Brigadir J viral, rumah Baradae dikatakan langsung sepi penghuni. Seorang tetangganya berinisial L menyebutkan bahwa keluarga Baradae memang merupakan keluarga yang tertutup. Ketika ada kegiatan sosial, Baradae atau keluarganya sangat jarang berpartisipasi. Namun seorang sahabat Richard berinisial IY mengaku bahwa sang Richard Eliezer adalah orang baik dan murah senyum. Ya, dia baik dan murah senyum,
kami tak menyangka kasus ini menimpa dia, papar sahabat Brada E tersebut. Belum menjadi tersangka. Walau dalam keterangan resmi per 12 Juli 2022, Brada E atau Richard Eliezer disebut sebagai pelaku utama. Namun Polri menampik kabar yang mengatakan bahwa Brada E sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan pada Senin 25 Juli 2022, dan hingga info ini ditulis, Polri menegaskan bahwa Brada E masih berstatus sebagai saksi. Terkait status Brada E tersebut, mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji mengatakan jika status Brada E harusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut berdasarkan laporan pertama mengenai aksi konfrontasi polisi versus polisi tersebut. Masih sempat bercanda bareng. Komisaris Komnas HAM Khoirul Anam menjelaskan, para ajudan Ferdy Sambo yang diperiksa menyatakan kalau mereka masih tertawa-tawa sesaat sebelum insiden. Rentang waktunya bahkan sangat dekat dengan detik-detik berlangsungnya konfrontasi. Beberapa orang yang ikut dalam forum perkumpulan itu ngomongnya memang tertawa. Itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Khoirul Anam menjelaskan. Sayangnya Khoirul Anam tidak menjelaskan secara detail topik apa yang sedang dibahas para ajudan sehingga membuat mereka tertawa. Menurut Khoirul Anam, kondisi saat itu sangat rukun dan santai, tidak timbul ketegangan apapun maupun ada tekanan sebelumnya. Kondisi psikologis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani mengatakan sempat mengobrol langsung dengan Brada E sebelum pemeriksaan di kantor Komnas HAM. Dari pembicaraannya, Ahmad Taufan pun mencoba untuk menangkap bagaimana kondisi psikologis Brada E. Menurut Ahmad Taufan, Brada E tampak cukup tenang dan bisa memberikan keterangan terkait tragedi yang menimpa Brigadir C secara runtut. Bahkan saat diminta untuk melakukan simulasi insiden konfrontasi dengan Brigadir J, Brada E sanggup melakukannya dengan baik. Namun Ahmad Taufan tidak bisa menjamin bahwa kondisi psikologis Brada E saat diperiksa Komnas HAM benar-benar stabil 100%. Menurut jadwal, seharusnya Brada E mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjalani pemeriksaan asesmen psikologis pada Rabu 27 Juli 2022. Namun saat itu, Brada E batal hadir. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menyebutkan bahwa Brada E memang juga masuk ke dalam struktur peristiwa di rumah Kadif Propam nonaktif tersebut. Namun sejauh ini status Brada E masih sebatas saksi. Karena penyebab kematian Brigadir J masih belum dapat dipastikan 100% kebenarannya, publik diminta berhati-hati saat berasumsi. Sebelum adanya hasil otopsi ulang, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia meminta masyarakat tidak membuat opini publik sendiri. Nah guys, kita doakan saja semoga kasus ini segera menemui titik terang sesuai harapan publik dan keluarga Brigadir J.